prinsip-prinsip pengawasan pendidikan. Jadi seorang pemimpin pendidikan disebut sebagai seorang supervisor dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan yang hendaknya mereka bertumpu pada prinsip dari pengawasan. Nah, jadi di sini ada 4 prinsip. Yang pertama itu prinsip ilmiah. Jadi dengan prinsip ini supervisi dilaksanakan berdasarkan data yang objektif dan juga berdasarkan pada data informasi yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua itu prinsip dari demokratis. Jadi dengan prinsip ini kita itu dituntut untuk saling menghormati. Nah, jadi prinsip pengawasan pendidikan antara atasan dan bawahan serta menjunjung tinggi asas musyawarah dengan memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat dan dapat menerima pendapat dari orang lain. Nah, yang ketiga itu prinsip kerjasama atau kooperatif. Dalam melaksanakan supervisi, hendaknya kita dapat mengembangkan usaha bersama seperti sharing of idea, memberikan support, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan yang terakhir yang keempat itu prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, dalam melaksanakan pengawasan, Dana dapat membina inisiatif dari guru serta dapat mendorong untuk aktif dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik di setiap guru dan setiap guru itu akan merasa termotivasi dalam pengembangan potensi kreativitas tersebut. Pendekatan pengawasan pendidikan. Jadi, pendekatan pengawasan pendidikan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pendekatan langsung atau disebut juga dengan direktif. Nah, pendekatan ini merupakan cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Jadi, di dalam hal ini pengawas memberikan arahan langsung. Pendekatan direktif ini juga didasarkan pada pemahaman terhadap psikologi behaviorisme. Nah, untuk prinsip dari behaviorisme ini adalah segala perbuatan yang berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan stimulus. Oleh karena itu, seorang guru mengalami kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan stimulus agar ia itu dapat beraksi di titik pengawas, dapat menggunakan penguatan atau pendekatan yang dilakukan dengan perilaku pengawas, yaitu menjelaskan, menyajikan, mengajarkan, mengarahkan, memberi contoh, serta menetapkan tolak ukur dan menguatkannya. Yang kedua itu pendekatan tidak langsung atau disebut juga dengan non-direktif. Nah, pendekatan tidak langsung ini merupakan cara pendekatan terhadap masalah yang sifatnya itu tidak langsung. Sifat ini berlaku pengawas yang tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi ia itu terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru-guru. Jadi pengawas memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Pendekatan non-direktif ini didasarkan pada pemahaman psikologi humanistik. Yang ketiga itu pendekatan kolaboratif. Nah, jadi pendekatan ini merupakan cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif. Pada pendekatan ini, pengawasan maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, serta kriteria dalam melaksanakan proses dari percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru tersebut. Pendekatan ini juga didasarkan pada psikologi kognitif.
tip pengawasan yang efektif. Jadi, proses pengawasan yang efektif memperlihatkan beberapa karakteristik. Yang diantaranya yang pertama itu pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. Yang kedua itu pengawasan hendaknya diarahkan kepada menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas yang dijalankan. Yang ketiga itu pengawasan itu hendaknya mengacu kepada tindakan perbaikan. Dan yang keempat pengawasan harus bersifat fleksibel. Pengawasan itu harus bersifat preventif. Dan yang kelima itu sistem pengawasan harus dapat dipahami. Jika hendak berarti orang-orangnya yang terlibat harus memahami apa yang hendak dicapai oleh pengawasan itu dan bagaimana mereka selaku individu dapat menarik manfaat sepenuhnya dari hasil yang telah dibuat. Dan yang keenam, pengawasan harus bersifat membimbing supaya para pelaksana itu meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh lembaga tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya seperti yang kita ketahui, di setiap hal pasti memiliki karakteristik. Sama halnya dengan pengawasan pendidikan. Nah, supervisi itu memiliki karakteristik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas bagi seorang supervisor. Nah, untuk itu agar lebih efektifnya sistem pengawasan ini harus memiliki kriteria-kriteria tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.